Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi ruang vektor. Kelompok kami terdiri dari saya Winaldo Dwi Putra Lawa, Saya Mudita Yuniwami. Saya Muhammad Andika Bayu Prasetya. Dan saya juga Arif. Selamat menyaksikan. Pada bab 5 ini kita akan mempelajari tentang ruang-ruang vektor, di mana terdapat ruang N Euklides. Pada saat pertama kali ilmu vektor dikembangkan, hanya dikenal vektor-vektor di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 saja. Tetapi dalam perkembangannya ternyata didapatkan permasalahan yang lebih kompleks, sehingga dikembangkan vektor-vektor di ruang berdimensi 4, 5 atau secara umum merupakan vektor-vektor di ruang berdimensi n. Secara geometris, memang vektor-vektor di ruang berdimensi 4 dan seterusnya memang belum bisa digambarkan. Tetapi dasar yang digunakan seperti operasi vektor masih sama seperti operasi pada vektor-vektor di ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Orang yang pertama kali mempelajari vektor-vektor di ruang berdimensi n adalah Euclides, sehingga vektor-vektor yang berada di ruang berdimensi n dikenal sebagai vektor Euclides. Sedangkan ruang vektornya disebut ruang n Euclides. Setelah itu kita masuk pada operasi standar atau baku pada vektor Euclides. Diketahui vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor di ruang n Euclides dengan vektor U mempunyai komponen berupa U1, U2 dan seterusnya sampai UN. Begitupun dengan vektor V yang mempunyai komponen V1, V2 sampai seterusnya sampai Vn. Setelah operasi standar baku pada vektor Euclides, kita masuk pada penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor ini seperti vektor U tambah vektor V sama dengan di dalamnya terdapat penjumlahan dari komponen masing-masing vektor U dan vektor V, yaitu seperti U1 tambah V1, U2 tambah V2 sampai UN tambah Vn. Kita akan lanjut ke perkalian titik, di mana ada vektor U dot vektor V sama dengan U1 dot V1 tambah U2 dot V2 tambah sampai UN dot Vn. Setelah dari penjumlahan vektor, kita lanjut pada perkalian titik, di mana terdapat vektor U dot vektor V sama dengan U1 dot V1 tambah U2 dot V2 tambah sampai pada UN dot Vn. Untuk penjumlahan vektor dan perkalian titik saya rasa hampir sama, jadi saya tidak akan menjelaskannya lebih panjang lagi. Setelah kita membahas tentang perkalian titik, selanjutnya adalah perkalian dengan skalar, di mana K vektor U sama dengan K U1, K U2, sampai K UN. Jadi setelah perkalian dengan skalar, kita lanjut pada panjang vektor, di mana panjang vektor ini adalah panjang vektor U sama dengan vektor U kali vektor U akar 1/2 sama dengan akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah seterusnya sampai UN kuadrat. Setelah kita membahas tentang panjang vektor, selanjutnya adalah jarak antar vektor, di mana D, vektor U,
dan vektor V sama dengan vektor U dikurang vektor V dot vektor U kurang vektor V sama dengan akar dari U1 kurang U2 kuadrat tambah U2 kurang V2 kuadrat tambah seterusnya sampai UN kurang VN kuadrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang vektor umum. Selama ini kita telah membahas vektor-vektor di Rn Euclides dengan operasi-operasi standarnya. Sekarang akan membuat konsep tentang ruang vektor dengan konsep yang lebih luas. Ada 10 syarat agar V bisa disebut sebagai ruang vektor, yaitu yang pertama adalah jika vektor-vektor U di mana vektor V adalah elemen V, maka vektor U tambah vektor V adalah elemen V. Contohnya seperti gambar berikut ini. Syarat yang kedua adalah vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V tambah vektor U. Syarat yang ketiga adalah vektor U tambah vektor V tambah vektor W sama dengan dalam kurung vektor U tambah vektor V ditambah vektor W. Syarat yang keempat adalah ada vektor 0 elemen V sehingga vektor 0 tambah vektor U sama dengan vektor U tambah vektor 0. Untuk semua vektor U adalah elemen V. Syarat yang kelima, untuk setiap vektor U elemen V terdapat min vektor U elemen V sehingga U ditambah min elemen vektor U sama dengan vektor 0. Syarat yang keenam, untuk sembarang skalar K, jika vektor U elemen V, maka K vektor U elemen V. Syarat ketujuh, K dikali vektor U ditambah vektor V sama dengan K dikali vektor U ditambah K dikali vektor V, di mana K adalah sembarang skalar. Syarat ke-8, K tambah 1 dikali vektor U sama dengan K kali vektor U ditambah 1 kali vektor U, di mana K dengan 1 dan 1 skalar. Syarat ke-9, K dikali 1 kali vektor U sama dengan K1 dikali vektor U. Syarat ke-10 adalah 1 kali vektor U sama dengan vektor U, karena 1 dikali berapapun hasilnya adalah berapapun. Contoh ruang vektor. Yang pertama, V adalah himpunan vektor Euclides dengan operasi standar, operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Notasinya Rn. Kedua, V adalah himpunan polinom pangkat n dengan operasi standar. Bentuk umum polinom orde n, contohnya Pn x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x ditambah dengan seterusnya. Qn x sama dengan B0 tambah B1x ditambah B2x dan ditambah terus sampai seterusnya. Operasi standar pada polinom orde n yaitu Pnx ditambah Qnx sama dengan A0 ditambah B0 ditambah A1 tambah B1 kali X ditambah A2 tambah B2 kali X dan sampai seterusnya. K Pn sama dengan KA0 ditambah KA1X ditambah KA2X dan sampai seterusnya. Notasi untuk ruang vektor ini adalah Pn. Yang ketiga, V adalah himpunan matriks berukuran M kali N dengan operasi standar, penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar. Ruang vektor ini sering dinotasikan dengan MMN. Contoh bukan ruang vektor. Yang pertama, V adalah himpunan vektor yang berbentuk 0 Y di R
pangkat 2 dengan operasi vektor sebagai berikut. Untuk vektor U sama dengan 0, U2, V sama dengan 0, U2, maka K kali vektor U sama dengan 0 min KU2 dan vektor U tambah vektor V sama dengan 0, U2 tambah V2. Yang kedua, V himpunan matriks yang berbentuk A1, 1, B dengan operasi standar A, B, elemen R. Nah, di sini ada contoh. Tunjukkan bahwa V yaitu himpunan matriks yang berbentuk A1, 1, B dengan operasi standar bukan merupakan ruang vektor A, B, elemen R. Jadi, untuk membuktikan V bukan merupakan ruang vektor adalah cukup dengan menunjukkan bahwa salah satu syarat ruang vektor tidak dipenuhi. Akan ditunjukkan apakah memenuhi syarat yang pertama. Misalkan A, P, 1, 1, Q, dan B, R, 1, 1, S, P, Q, RS, elemen R, maka AB elemen V. A plus B sama dengan P tambah R, lalu 1 tambah 1, 2, lalu 1 tambah 1, 2, dan Q tambah S. Bukan elemen V. Karena bukan elemen V, maka syarat pertama tidak dipenuhi. Jadi, V bukan merupakan ruang vektor. Sekian penjelasan ruang vektor umum. Subruang vektor. Diketahui V merupakan ruang vektor dan U merupakan subhimpunan V. Kemudian, U dikatakan subruang dari V jika memenuhi dua syarat berikut. Syarat pertama, jika vektor U dan vektor V merupakan elemen dari U, maka vektor U tambah vektor P tambah vektor V merupakan elemen U. Syarat yang kedua adalah jika vektor U merupakan elemen U, untuk skalar K berlaku K vektor U elemen dari U. Contoh, diketahui U adalah himpunan titik-titik di bidang dengan ordinat 0 dengan operasi standar ruang berdimensi 2. Tunjukkan bahwa U merupakan subruang dari ruang berdimensi 2. Jawaban: akan ditunjukkan bahwa U memenuhi dua syarat subruang vektor, yaitu 1. U sama dengan X, 0 untuk sembarang nilai X. X merupakan elemen dari R. Sedangkan vektor A sama dengan X1, 0 dan vektor B sama dengan X2, 0. Dengan X1, X2 merupakan elemen dari R, maka vektor A dot vektor B merupakan elemen dari U. Vektor A tambah vektor B sama dengan X1 tambah X2, 0. Dengan X1 tambah X2 merupakan elemen dari R. Jadi, vektor A tambah vektor B elemen dari R jadi syarat ke-1 yang terpenuhi. Lanjut. Yang kedua, untuk skalar K, maka K vektor A sama dengan K X1, 0. Dengan K X1 merupakan elemen dari R. Jadi, K vektor A merupakan elemen R. Kedua syarat terpenuhi, maka U subruang, ruang yang berdimensi 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan membangun dan bebas linier. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang vektor-vektor yang membangun ruang dan vektor-vektor yang bebas linier, akan saya definisikan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kombinasi linier. Vektor V dikatakan merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor dari vektor 1, vektor 2 sampai vektor n
bila vektor V bisa dinyatakan sebagai berikut. Vektor V sama dengan K1 kali V1 tambah K2 kali V2 hingga seterusnya, di mana K1, K2 sampai Kn itu adalah skalar. Nah, di sini diketahui V ruang vektor dan di mana S itu tersusun dari vektor S1 vektor S2 sampai seterusnya, di mana vektor S1 dan vektor S2 itu elemen dari vektor ruang vektor V. S dikatakan membangun V bila untuk setiap vektor V itu adalah elemen V dan vektor V merupakan kombinasi linear dari S itu sendiri, yaitu di mana vektor V itu terdiri dari K1 kali vektor S1 ditambah K2 kali S vektor S2 ditambah sampai dengan seterusnya, di mana K1, K2, dan Kn itu adalah bilangan skalar. Nah, vektor-vektor di S dikatakan bebas linear jika persamaannya yaitu vektor 0 sama dengan K1 kali vektor S1 ditambah K2 kali vektor S2 sampai seterusnya, dan hanya memiliki penyelesaian yaitu K1 sama dengan K2 hingga seterusnya itu sama dengan 0. Atau kalau kita bisa bilang diubah ke dalam bentuk SPL ini, penyelesaiannya adalah trivial. Nah, jika penyelesaiannya lain untuk nilai K1, K2 sampai Kn selain 0 ya, maka dikatakan vektor-vektor di S bergantung linear. Berdasarkan hal ini, maka suatu himpunan vektor kemungkinan bisa menjadi basis ruang vektor berdimensi n jika jumlah vektornya itu sama dengan n. Nah, jika jumlah vektornya kurang dari n, maka tidak membangun. Dan sebaliknya, jika jumlah vektor lebih dari n, maka bergantung linear. Nah, dan jika jumlah vektor sama dengan n, maka dapat dihitung nilai determinan dari ruang yang dibangun oleh himpunan vektor tersebut. Jika determinannya 0, maka ia tidak bebas linear dan tidak membangun. Dan jika determinannya tidak sama dengan 0, maka ia bebas linear dan membangun, atau bisa kita sebutkan merupakan basis. Kita mendapatkan contoh, tentukan apakah H itu seperti gambar di sini matriksnya, bentuknya seperti ini, S ini ya, contoh basis standar, merupakan basis M22. Nah, jawabnya jumlah matriks bisa dilihat dari vektor di R4 dalam H-nya 4 dan dim-nya M22. Jadi untuk menentukan apakah H merupakan basis dari R4 atau bukan adalah dengan melihat determinan dari ruang yang dibangun oleh H. Misalkan W adalah ruang yang dibangun oleh H, maka untuk sembarang W itu elemennya berlaku. W sama dengan, nah dari bentuk H ini kita membuatnya seperti matriks 4x4 ya. Ini jadi 1 2 1 1 ngurut gini, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 1. Nah, dikalikan dengan masing-masing skalar. Dan bisa ditulis seperti A kali skalar itu. Nah, untuk menentukan apakah H merupakan basis atau tidak adalah dengan menghitung nilai determinan A dari SPL di atas. Nah, karena cara ini tergolong singkat, kalian bisa lihat bahwa persamaan atau matriks yang 4x4 itu kita buat menjadi beberapa kali 3, memakai salah satu cara, lalu hasilnya muncul adalah min 4. Nah, min 4 ini kan tidak sama dengan 0, jadi jika determinan tidak sama dengan 0, maka ia bebas linear dan membangun atau merupakan basis. Seperti ini ya. Jadi H merupakan basis dari M2x2. Sekian penjelasan dari saya. Pada bab selanjutnya, saya akan membahas tentang basis ruang baris dan basis ruang kolom. Suatu matriks berukuran M kali N dapat dipandang sebagai susunan bilangan yang tersusun dari bilangan dalam kolom 1
sampai kolom N atau dalam baris 1 sampai baris M. Jadi matriks A dapat digambarkan seperti ini. Maka A tersusun atas vektor-vektor baris RI dengan RI sama dengan A, I1, A, I2, hingga A, IN. Bisa juga dikatakan A tersusun atas vektor-vektor kolom C, J sama dengan C1J, C2J, sampai CMJ dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Subruang R N yang dibangun oleh vektor-vektor baris disebut ruang baris dari A. Subruang R pangkat M yang dibangun oleh vektor-vektor kolom disebut ruang kolom dari A. Menentukan basis ruang kolom atau baris. Basis ruang kolom A didapatkan dengan melakukan operasi baris elementer pada A, sedangkan basis ruang kolom A didapatkan dengan melakukan operasi baris elementer pada A transpose. Banyaknya unsur basis ditentukan oleh banyaknya satu utama pada matriks eselon baris tereduksi. Dimensi ruang basis sama dengan dimensi ruang kolom sama dengan rank matriks. Contoh soal 6.1, diketahui A sama dengan ini. Kita diminta untuk menentukan basis ruang baris dan basis ruang kolom, yaitu pada matriks A di baris pertama ada 1, 2, 3, baris kedua ada min 2, 1, dan 0. Pada baris ketiga ada 3, 1, 1. Sedangkan pada baris keempat ada 2, 0, dan 1. Tahap awalnya adalah yaitu dengan menjumlahkan antara baris kedua ditambah 2 kali baris pertama. Kemudian baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama, dan baris keempat dikurangi 2 kali baris pertama. Hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya baris kedua dikalikan dengan 1/5. Kemudian hasilnya seperti ini. Pada kolom pertama kita sudah dapatkan nilainya, yaitu 1, 0, 0, 0. Kemudian kita lanjutkan pada kolom kedua, yaitu dengan mengurangi baris pertama dengan 2 kali baris kedua, baris ketiga ditambah dengan 5 kali baris kedua, dan baris keempat ditambah dengan 4 kali baris kedua. Hasilnya adalah seperti ini. Kita tinggal menyelesaikan sisa baris pada kolom terakhir, yaitu dengan mengalihkan baris ketiga dengan min setengah. Ditemukan hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu baris pertama dikurangi 3/5 baris ketiga, baris kedua dikurangi dengan 6/5 baris ketiga, dan baris keempat ditambah dengan 1/5 baris ketiga. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi basis ruang baris vektor R1, vektor R2, dan vektor R3. Sedangkan basis ruang kolom adalah vektor C1, vektor C2, dan vektor C3. Sedangkan untuk ranknya sendiri ada 3. Selanjutnya, basis ruang solusi. Pada suatu sistem bersamaan linear homogen A sama dengan 0 dengan solusi yang tak trivial dan A berukuran M kali N, ruang solusi dari sistem
persamaan linear biasa disebut dengan ruang nul dari A. Sedangkan dimensi dari ruang nul disebut dengan nulitas A. Ada hubungan antara rank A dengan nulitas A, yaitu rank A ditambah dengan nulitas A sama dengan N. Basis ruang solusi tentunya diperoleh dari ruang nulnya. Dapat dicontohkan pada soal 5.7.1. Diketahui SPL homogen A X sama dengan vektor 0 dengan A sama dengan ini. Tentukan ruang nul dari A dan rank A, yaitu dengan mengurangi baris kedua dengan 2 kali baris pertama, akan ketemu hasilnya seperti ini. Selanjutnya baris kedua dikurangi dengan 2 kali baris kedua, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk mencari ruang nulnya, sama dengan dikalikan dengan 0. Maka X1 ini ditambah dengan X3 ini menghasilkan 0. Dan X2 min X3 sama dengan 0. Atau pengerjaannya seperti ini. Karena nilai X dapat ditetapkan dengan sembarang nilai S, maka X1 sama dengan min 3S, X2 sama dengan 1S, dan X3 sama dengan 1S. Maka akan ketemu hasilnya seperti ini. Jadi min 311 bisa diambil sebagai basis untuk ruang nul. Dengan nulitas A sama dengan 1, bisa juga diperiksa bahwa nulitas A plus rank A sama dengan 3 sama dengan N.